Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, hari ini kita berjumpa lagi di podcast Arah Positif. Semoga kita tetap positif. Oke, pada hari ini kita bertemu dengan beliau-beliau, para maestronya Solo dan Karanganyar. Kita bisa ketemu sama Pak Bambang, sama Pak Teguh, yang dimana hari ini itu bertepatan dengan diberlakukannya PPKM. Dan kemarin Pak Teguh kita kehilangan maestro juga nggih, Pak Dalang Ki Mantep Sudarsono. Sebelum podcast ini kita mulai, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mendoakan beliau. Dengan kita mulai. Selesai. Oke. Bagaimana Pak Bambang kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Teguh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat, baik. Nggih. Sekarang di Karanganyar di Indonesia sedang gencar-gencarnya masyarakat yang terkena COVID, Pak Bambang ya. Jadi kita harus mengantisipasi untuk diri kita sendiri dan keluarga kita, dan masyarakat juga harus disiplin dalam mengantisipasi itu. Di mana sekarang pengetatan itu sebenarnya untuk masyarakat itu sendiri. Menurut Pak Teguh bagaimana Pak Teguh? Perkembangan COVID untuk Karanganyar? Ya, baik Pak Iwan. Kita melihat perkembangan kondisi, kita sudah sekitar 1 tahun lebih dalam kondisi terlanda pandemi atau COVID-19 ini. Dan pemerintah sudah berupaya dengan strategi apapun dilakukan, tapi ternyata sampai hari ini kita lihat perkembangan bahwa korban daripada pandemi COVID-19 ini meningkat akhir-akhir ini. Nah, ini ada beberapa hal yang mungkin ya ini pemerintah upayanya sudah luar biasa, tapi mestinya harus diimbangi dengan kedisiplinan daripada masyarakat di dalam menerapkan prokes atau protokol kesehatan. Nah, ternyata belum semua masyarakat ini bisa melakukan itu. Kadang masih mengabaikan. Lah ini yang menjadi persoalan, sehingga di sana sini untuk khususnya di Karanganyar ya, di Karanganyar ini korban berjatuhan. Bahkan bukan hanya Karanganyar, seluruh Indonesia di Jawa Tengah, bahkan kemarin di mana Pak Bapak, kemarin di Kudus. Kudus Kudus itu yang sangat luar biasa. Sampai dibawa ke Solo ya. Iya. Sampai ke Solo. Ya. Boleh lali cing? Boleh lali. Ya. Udah hutan kan boleh lali. Melihat kondisi seperti ini, maka upaya pemerintah luar biasa sampai di keluarkannya kebijakan untuk vaksinasi ini. Sebenarnya sudah ada antisipasinya sudah ada. Iya. Tapi itu pun ternyata belum menghasilkan yang menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sehingga ini karena kalau kita hubungkan pemerintah sudah upaya sehebat seperti itu, tapi kalau masyarakat ini tidak disiplin ya ini nggak gayung bersambut, artinya nggak bisa ini membutuhkan kekompakan yang luar biasa. Maka pemerintah pada beberapa hari kemarin itu Presiden memerintahkan kepada para menteri-menteri, kemudian diberlakukannya yang namanya PPKM darurat. PPKM darurat melalui proses yang luar biasa, rapat koordinasi. Kebetulan kami juga ikut memantau perkembangan itu, dan sampai hari ini akhirnya diputuskannya PPKM darurat itu mulai dari tanggal 3 sampai hari ini ya, sampai tanggal 20. Nah, di Karanganyar ini sudah
ada payung hukumnya itu berdasarkan Ingup atau instruksi Bupati Inbuk nomor 180/21 tahun 2021. Ini dikeluarkannya instruksi ini untuk dipatuhi oleh masyarakat. Banyak sekali ini yang harus dipahami, yang harus dipahami. Antara lain adalah area publik atau fasilitas umum, kegiatan seni budaya, olahraga, sosial, kemasyarakatan ditutup sementara. Kemudian resepsi pernikahan itu maksimal 30 orang. Kemudian pemakaian masker double. Nah, ini diharapkan untuk lebih memproteksi diri. Face shield tanpa masker tidak diizinkan. Jadi masker yang yang tipis ya, yang itu tidak diizinkan, yang tidak standar artinya. Kemudian sektor non esensial itu 100% WFH, from work home. Kemudian sektor esensial keuangan, perbankan, pasar modal, teknologi, informasi dan komunikasi itu 50% WFO. Ini perlu nggih saya sampaikan ke publik nggih supaya nanti masyarakat bisa tahu di awal kebijakan ini. Sektor esensial pemerintahan itu 25% WFO. Kemudian sektor kritikal atau kesehatan, keamanan 100% WFO. Kemudian restoran, rumah makan, warung makan, kafe, PKL atau PKL yang jualan di pinggir-pinggir jalan itu jajanan dan sejenisnya tidak boleh makan di tempat, hanya pesan antar. Jadi bukan ditutup ya, hanya dibatasi pelayanannya aja. Ya, pelayanan aja. Ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak artinya menimbulkan kerumunan ini. Tapi diupayakan tidak hindari kerumunan. Kemudian tempat ibadah ini ditutup sementara atau dikosongkan sementara. Ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian daya tarik wisata dan usaha wisata ditutup sementara. Berikutnya adalah kegiatan belajar mengajar itu online atau daring. Masih terus ini dilakukan. Kemudian supermarket, pasar, toko yang menjual kebutuhan sehari-hari maksimal jam 17.00 atau jam 5 sore ini 50% pengunjung. 50% pengunjung. Jadi tidak perlu desak-desaan gitu maksudnya. Kemudian pusat perbelanjaan atau mall, pusat perdagangan ditutup sementara. Kegiatan konstruksi dengan pengetatan prokes itu 100% dapat beroperasi. Transportasi umum dengan pengetatan prokes itu 70% maksimal. Berikutnya adalah apotek, toko obat dapat buka 24 jam. Jogo tonggo, optimalkan jogo tonggo pager mangkok. Nah, ini pesan Pak Bupati seperti itu. Nah, maka ternyata Bupati kita juga perhatian ya. Nah, jadi ini tidak sudah di-share itu di medsos. Jadi ini bisa diakses semua masyarakat informasi ini. Jadi bisa didapatkan dari semua kegiatan tempat usaha toko ditutup mulai pukul 17.00 WIB. Jadi jam 5 sudah tutup ya. Semua tinggal di rumah, kumpul bersama keluarga. Kemudian membaca Al-Qur'an, kitab suci agamanya masing-masing. Ini kaitannya dengan kita kepercayaan masing-masing. Upaya spiritual. Mohon perlindungan Allah yang Maha Kuasa dan berdoa agar COVID-19 segera berlalu. Amin. Ini dikutip dari informasi Diskominfo Karanganyar. Ini, jadi ini bisa diakses Pak Iwan. Bisa diakses semua publik atau masyarakat. Demikian kira-kira. Semoga bisa bermanfaat informasi ini bisa bermanfaat. Itu. Untuk Pak Bambang, ini ada pertanyaan yang mengkritik Pak Bambang. Katanya ada penemuan itu
salah satu dampak dari bledosnya COVID ini adalah di mana yang karantina mandiri, isolasi mandiri itu limbahnya itu buangnya sembarangan. Jadi nggak dimasukkan dalam wadah tersendiri, terus dibuang, terus ditulisi, oh ini loh limbah apa itu bekas apa nggih yang terpapar COVID. Menurut panjenengan bagaimana ini, Pak? Ya, seharusnya memang semua saling menyadari ya, Pak ya. Saling menyadari, saling mengerti kalau memang limbah itu memang tidak bisa dipendam ya tidak bisa. Memang harus dibungkus, nanti memang di apa istilahnya di bumi hanguskan apa dimusnahkan. Itu pun biar mereka yang berhak yang memusnahkan. Karena kalau enggak ini kan plastik masalahnya. Tidak pernah bisa hancur gitu loh. Jadi nanti jangan sampai kita anak cucu kita nanti itu yang nemu penyakit lagi, masalah lagi setelah kita meninggal berapa tahun lagi. Nih, tapi di balik itu semua, nah saya harus memotivasi, memberikan solusi yang baik kepada masyarakat. Ketika ada pandemi seperti ini, yang pertama ojo nyalahke COVID, ojo nyalahke corona. Itu adalah cara Allah menguatkan kita, gitu loh. Biar kita tambah pinter, tambah cerdas, tambah dekat sama Allah, tambah segalanya. Contoh, kalau misalnya memang kita nggak boleh jualan, yo ditaati saja nggak boleh jualan, tetapi dengan cara konvensional. Nah, gunakan cara lain. Misalnya dengan cara digital. Ini kesempatan kita untuk membranding, memasukkan produk-produk kita agar lebih payu, lebih keras lagi dengan cara digital. Itu pembukaannya. Oh gitu. Kalau kita terpuruk, malah sesok stres, sesok mati loh. Kenapa? Karena salah satu unsur yang menyebabkan kita drop itu adalah karena imun kita lemah. Imun kita lemah karena apa? Karena kita stres. Wah, ning kono ki sing mati wis oke, ning kono sesuk gege aku. Yo, arep sesuk po saiki po somben kita tetap akan mati. Tetapi mati kita itu syahid kan loh. Ya Pak, setuju ya Pak? Orang mati sangit gitu Pak ya? Sangit gitu loh, syahid gitu loh. Caranya bagaimana? Yo, kita berdayakan agar diri kan menjadi jauh lebih bermanfaat. Misalnya itu tadi, orang kan tidak boleh keluar rumah, harus mangan ya piye. Makanya kita bisa menggunakan cara kita masukkan ke kurir online makanan kita sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan makan masyarakat. Tentu itu dengan menggunakan biaya tetap saja. Artinya orang akan lebih ngerti kita punya produk apa. Kita pun harus mulai sekarang karena kalau enggak nanti bar Covid orang enggak tahu kita promosi akhirnya telat. Nah, tapi gimana Pak itu untuk mengantisipasi juga kalau seperti itu kan akhirnya kan boros juga kan. Sedangkan daya beli masyarakat sekarang juga udah mulai menurun Pak. Tapi bukannya nggak makan kan? Nggak makan. Terus nek misalnya terus di lockdown apa itu terus mangan? Iya. Kenyataan tetap makan ya. Tetap makan. Mangannya kudu enak kaya dokter Tita tuh. Mangan masker, mangan masker. Tetap makan. Nah, nek misalnya mereka diam diri di rumah, dia isolasi mandiri, terus mangan apa? Nah, salah satu caranya orang yang punya warung ini dijual secara online. Kalau enggak, ekonomi macet. Nek macet, duitnya ya ora iso beredar. Nah, dengan cara ini yang jual makanan dibeli, uangnya kan jadi beredar. Nanti dia ada apa lagi beredar terus. Akhirnya kita tetap hidup ekonominya, walaupun kondisi pandemi. Saya menyorotinya begitu. Jadi jangan sampai orang begitu pandemi wis tahun ra wis malah stres, akhirnya terpuruk. Wah, nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Menurut ya bagaimana Pak Tesul? Ya, begini. Maaf saya lepas dulu. Sesuai apa ya Pak ya? Saya lepas dulu. Saya sependapat dengan pendapat Pak Bambang tadi bahwa apapun yang terjadi kita harus berusaha. Artinya apa? Tadi dikemukakan di depan. Tuhan punya rahasia. Apa yang terjadi ini punya kehendak. Ini yang perlu harus kita cari. Kenapa? Allah turunkan hewan yang kecil yang bahkan kita tidak bisa lihat dengan
mata telanjang ya, tapi itu luar biasa memporak-porandakan sendi kehidupannya dari semua sektor itu, semua seperti. Nah, ini sebetulnya kita harus berpikir. Kita berpikir ya. Kalau kata Ebit GAD itu kan ya, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa ya. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, aku ngerti saya jawabannya. Jawabannya ternyata rumput yang bergoyang. Jadi mangan suket ini. Artinya apa? Dari lagu ini ternyata digubah oleh Ebit GAD. Ini ada pesan moral di sana yang bisa kita kita ambil hikmahnya. Termasuk sampai peristiwa sekarang ini kita kembali kalau bahasa di orang Islam itu muhasabah ya, bahasa kita introspeksi. Bahasanya wong Jawa mawas diri. Melihat kembali kepada diri kita. Apa sih yang kita lakukan selama ini? Kesalahan apa? Maka kita dengan seperti itu, yakinlah solusi pasti ada. Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar kemampuan manusia. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap sakit pasti ada obatnya. Ini harus kita yakini. Termasuk yang terjadi saat ini. Harus kita cari solusi. Salah satu solusi tadi ya sampai Pak Bambang menyampaikan, solusinya adalah tadi ya, kita berkembang dengan dunia yang ada sekarang ini, IT ya, ke sana. Tapi ini butuh skill ya. Butuh skill. Kalau ini harus kita bau-membau, artinya ada orang yang punya produk ya, nanti ada yang menawarkan jasa lah, ini harus kita ini, dan kemudian ada perantara orang yang bisa menghubungkan ini, karena mungkin masyarakat itu punya produk yang bingung kita pasar ke piye. Nah, ini orang-orang yang cerdas ikut di situ. Tapi ada nggak Pak Teguh menurut jenengan sektor-sektor yang tidak terdampak oleh COVID gitu, sektor non formal yang tidak terdampak oleh COVID? Oh, banyak. Ya. Salah satunya potong rambut. Terus potong rambut. Oh, bisa. Sunat. Ya itu kan enggak itu kebutuhan gitu. Itu enggak terdampak ya. Enggak bisa dipotong secara digital. Cuma persoalannya enggak ada yang jarak jauh ra iso. Potong rambut online ya. Potong rambut daring ini ya enggak ada. Makan daring juga enggak bisa. Ya. Nenek minjiro fotonya, nyot fotonya tak kirim. Terus lama tono kok. Dan ini sebetulnya itu bisa dikembangkan Pak Iwan. Seperti potong rambut, ini peluang. Potong rambut ada GoFood ya, ada kita menyebut merek ya. Go Barber. Go Barber ya. Bisa nanti potong rambut dipanggil. Tetap nanti tentunya prokes ya. Prokes ini harus tetap ini. Dan itu peluang. Kenapa tidak dibidik di situ? Kemudian ada lagi ya, mungkin jual jasa apapun yang bisa dilakukan di situ. Nah, kira-kira karena munculnya transaksi ini ada yang membutuhkan, kemudian ada istilahnya demand supply ya. Ya, demand and supply. Demand supply. Ini harus dipahami. Nah, disitulah nanti peluang-peluang itu banyak sekali. Termasuk GoFood jelas ya, itu antar makanan. Kemudian mungkin antar jasa juga bisa dikembangkan. Sudah ada GoClean, sudah ada GoMassage. GoMassage ada. Ya, pijat panggil. Sama mau panggilan. Enggak punya. Pijat panggil. Saya bukan laki panggilan. Kemudian apalagi sol sepatu. Sol sepatu ya. Sol sepatu itu yang nanti online ya bisa saja. Bisa. Sol sepatu online. Servis payung online, itu semua musim hujan ya, servis payung online. Nah ini peluang, potong rambut online. Itu belum ketangkep itu ya. Jadi intinya kita tidak boleh frustasi, tidak boleh kita menyerah, kita harus bangkit, kita harus memotivasi saudara-saudara kita bahwa ini sebenarnya cara Allah untuk membangkitkan kita menjadi lebih kuat. Betul. Ini persoalannya tadi ada, ini harus nanti integrasi.
terintegrasi. Nah, terintegrasi artinya apa? Di sini ada mungkin peluang yang nanti penjual barang, ada nanti penjual jasa, yang nanti ada yang motivator. Nah ini supaya apa? Bisa mengelingkan ini tadi. Ini menjadi sebuah jaringan, menjadi jaringan. Ya, kembali pada persoalan itu sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pilih. Nah, termasuk mungkin hal-hal yang lain yang bisa dikembangkan. Ya mungkin cara kita juga sekarang ini kan bagus. Iya. Ini memberikan pemahaman Edukasi. kepada masyarakat, edukasi bahwa kita ojo koyo gitu tadi. Tapi bangkitlah misalnya, ternyata YouTube sekarang peringkatnya naik terus. Dan itu harus diambil karena orang banyak mendapat pendapatan dari situ, Pak. Iya, Gitu. betul. Kenapa tidak dilakukan gitu loh. Nah, Teman-teman dari Jajan Solo, Mbak Yayu, cari kuliner Solo misalnya, saya ambil 2 contoh itu, Solo Foodie dan sebagainya. Mereka mulai kemudian membangkitkan ekonomi dengan cara endorse, kemudian mempromosikan produk-produk makanan sehingga ekonominya dia hidup, mereka dapat konten. betul. Kenapa tidak dilakukan? Iya. Malah kemarin Pak Bambang ini Ada Pak Bambang yang itu. Pak Bayang ini. Pak Bayang ini itu kan sekarang sedang mengurusi UMKM di Karanganyar. Kemarin ada kisah yang itu Pak Bambang ya, yang wirausaha gedok itu ya Pak. Oh. Asik gitu ya. Jadi ceritanya Coba, Pak. kita coba branding, kita masukkan ke YouTube. Ternyata dari situ ada yang pesan sampai besok saya pesan minggu ini 200 pack. Udah 200 pack ternyata cocok. Besok minggu depan saya minta 500 sampai 1000. Akhirnya kewalahan mereka. Nggak bisa ngatasi. Nah, kenapa tidak dilakukan? Kemudian Bandeng Presto Burita Boyolali kita juga branding. Akhirnya itu ada orang yang tanya alamatnya di mana, sampai di sana akhirnya beli sampai 1000 pack, 1000 paket. Nah ini kan bagus seperti itu. Nah saya ngajak teman-teman saudara-saudara kita yang punya UMKM, ya silahkan bekerja. Kita yang akan bantu brandingkan. Karena kalau mereka yang branding juga yang memproduksi, saya rasa tidak akan sanggup. Maka perlu orang lain, disitulah peran kita untuk saling membantu, saling mengangkat, saling menguatkan. Betul. Dan itu berbagi rezeki. Ojo wong ki mung nek rezeki iki dipangan dhewe tok. Berbagilah. Nah, ini Pak, nanti Pak Teguh, begitu berbagi itu tidak akan membuat kita menjadi melarat, tapi makin sugih. Oh iya. Makin berkah. Kok bisa Pak? Oh iya, Pak Teguh yang jawab. Coba, Pak. Menjawab ini tadi. Banyak filosofi yang kalau kita mau belajar dari keadaan, dari kehidupan. Satu contoh, sumur, kita mengambil filosofi sumur aja dulu satu hal. Sumur itu yang airnya itu ditimba atau airnya diambil. Semakin sering sumur itu diambil airnya, ini akan bersih. Betul ya Pak? Betul. Tapi sumur yang tidak diambil airnya, ini butek dan kotor, bahkan baunya menyengat. Dan akhirnya tidak layak konsumsi. Betul. Ini satu filosofi sumur. Ada filosofi yang ada di dalam tubuh kita sendiri. Kita itu kan untuk mempertahankan hidup makan. Ya, kita harus makan. Kata dokter kita makan masker. Sing dipangan masker. Jadi makan. Tapi pertanyaannya, kalau kita hanya makan tapi tidak dikeluarkan, kira-kira bagaimana? Timbul masalah nggak ini? Apapun yang kita masukkan ke dalam bentuk yang dalam tubuh kita, dalam bentuk apapun, kok tidak dikeluarkan? Tidak akan jadi malapetaka. Sama rezeki yang kita terima, ini filosofinya begitu. Kalau kita hanya tumpuk jadi malapetaka. Walaupun halal. Sama seperti kita makan, tidak dikeluarkan. Masalah. Kira-kira bagaimana kita membayangkan, ya tak? Orang tidak bisa BB atau buang air besar saja 5 hari aja mati. Ini loh. Sama. Itu yang sering saya contohkan Pak. Carane sugih piye? Carane ben kowe iso muat akeh piye mangan? Carane ngising sak akeh-akeh. Carane di sini muat. Carane sugih, ben iso sugih piye? Buang harta kita sebanyak-banyaknya dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Carane pinter piye? Buang ilmu kita sebanyak-banyaknya. Nah, gitu Pak. Iya, betul. Itu sampah ya? Sampah. Jadi Ya. sekali lagi, apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh, walaupun halal, harus kita keluarkan dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain.
Kalau itu tidak dilakukan, petaka. Petaka. Sama, harta yang kita kumpulkan itu di dalam agama Islam ya, kebetulan saya penganut Islam. Bukan kebetulan, Pak. Ya, Saya saya penganut Islam. Saya penganut Islam. Sehingga di dalam Islam ada konsep itu tadi apa tuh? 2,5% itu harus kita keluarkan. Ya, kita keluarkan. Dan kemudian di sana ada juga pendidikan yang kita bisa ambil hikmah bahwa sodako itu adalah mencegah 70 bala bencana, termasuk sakit, termasuk virus corona. Nah, ini. Jadi nek pengen mari, pengen terjangkit, sedekah. Ya kato. Ini yang perlu kita edukasikan kepada publik, pada masyarakat. Jadi, ayo gerakan sodako. Kalau semua nanti warga Karanganyar ini sodako, insya Allah corona akan segera hilang dari Karanganyar. Tapi kalau kita lihat dari sisi logika bagaimana? Karena kalau orang yang sing duwe rezeki itu bersedekah, sing ora iso mangan kuwi akhire iso mangan, terus jadi urip gitu. Jadi iso nglanjutke kehidupan. Logikanya begitu. Tapi tangan Tuhan kan lain. Tangan Allah yang mengangkat. Mungkin ya kita untuk mengusir corona itu satu konsep yang kita tawarkan. Ayo kita tawarkan kepada publik. Ayo gerakan sodako besar-besaran, semua harus kita keluarkan dari harta kita. Nah, ini. Terus yang kedua, konsep yang ditawarkan di dalam Islam itu adalah silaturahim. Nah, karena silaturahim itu memanjangkan umur, ya, memudahkan rezeki dan memanjangkan umur. Ini mungkin dengan ini bisa kalis sambikolo atau lepas dari cengkraman corona tadi. Ini barangkali kita tawarkan solusi ini kepada masyarakat. Ayo kita Karanganyar gerakan untuk bukan hanya Karanganyar saja, seluruh Indonesia. Pak, nanti insya Allah kalau ini kita lakukan, Allah akan berikan pertolongan tentunya. Ini corona akan lepas dari bumi Indonesia, termasuk Kabupaten Karanganyar ini. Saya mencatat ada 3 sesuatu yang harus diberikan kepada orang yang tepat. 1, sedekah itu harta kita. Harta kalau nggak diberikan akan jadi malapetaka. Yang kedua, ilmu. Kita punya ilmu, kita ngangsu kawruhnya bener, pakai rezeki kita, ning nek ora ditoke jadi malapetaka juga. Ini gue minteri wong, gue ngakali wong. Yang ketiga, asi, Pak. Apa itu asi? Air susu ibu. Ada perempuan itu yang ketika sudah memang harusnya menyusui ternyata tidak mau karena maaf non sewu, karena katanya enggak payudaranya rusak tentunya. Pasti nanti jadi malapetaka. Jadi malapetaka. Karena tidak bisa keluar ya. Ya jadi kanker payudara. Kanker payudara. Lihat aja. Utama kanker payudara wanita karena itu ya. Ya, adik saya udah meninggal, Pak. Gara-gara memang dia nyusunya kurang 2 bulan. Mau nyusu kurang 2 bulan itu bukan tidak mau, tapi dia sedang haji. Kurang gimana lagi? Haji loh. Di sana haji, anaknya nang omah, di sana tidak diambil. Rumah sana lagi haji ki Gusti Allah. Tetapi ternyata ilmu ininya tidak begitu jalan. Walaupun kurang 2 bulan dan haji, tetap kena membeku, akhirnya jadi meninggal. Jadi sekali lagi, perempuan yang sedang menyusui, rasa gagas non sewu payudaramu rusak. Susuilah 2 tahun, nek orang kowe utang. Dan kalau nggak kamu berikan, apa mana dikake wong liya, jadi perkara malah. Iya. Sepakat Pak ya. Ada satu hal lagi Pak Iwan, Pak Bambang. Di dalam Islam diajarkan Eskarima Omud Syahidan. Hiduplah dengan hidup mulia. Ini 2 pilihan tapi bagus semua. Eskarima Omud Syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Nah, hidup mulia atau mati syahid. 2 pilihan ini bagus semua. Jadi wong urip iki nek iso, urip yang eskarima. Hidup yang mulia, maslahat. Maslahat. Artinya apa? Mulia dari kacamata Allah dan mulia dari kacamata manusia terhadap manusia. Maka ini ayo kita kesana konsep ini konsep yang luar biasa dan ini sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk para syuhada, para pahlawan itu begitu. Jadi pilihannya Iskarima Omud Syahidan, dikemas akhirnya menjadi merdeka atau mati. Itu adalah Iskarima Omud Syahidan. Nah, kita begitu. Kalau hidup yo urip ki yo anu lah nek bahasane wong Jawa urip ki urup. Nah, urip ki urup nih. Ini bahasa orang Jawa. Urip urup artinya apa? Hidup ini punya makna, punya nilai. Jadi jangan hidup itu gur urip-uripan. Apa meneh mencelakakan wong liya ya? Iya. Nyelakake. Ada konsep yang ditawarkan di dalam Islam.
eh, menjadi orang yang bermanfaat ya. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Ini di dalam kehidupan itu. Barangkali itu juga bisa kita lakukan ketika kita memberikan, menolong orang lain bagi yang mampu, menolong yang tidak mampu. Disinilah konsep ini menjadi orang yang bermanfaat. Jadi hidupnya ini punya nilai, punya manfaat. Nah ketika mati itu mati syahid. Syahid artinya apa? Ya syahid itu mati di jalan Allah. Di jalan Allah. Di jalan Allah itu banyak sekali ya. Tidak hanya perang saja ya. Di jalan Allah itu banyak sekali. Kita berjuang untuk mencerdaskan manusia, mencerdaskan masyarakat. Ini juga berjuang. Jadi bukan hanya di medan perang saja. Kita tadi edukasi ya, kita menularkan ilmu kita untuk orang menjadi sejahtera, orang menjadi hidupnya nyaman. Itu juga bagian dari tadi perjuangan untuk syahid gitu loh, syahid. Nah ini barangkali itu Pak Iwan. Jadi dua hal itu iskarima aumut syahidan. Ini juga sebuah konsep yang bisa kita tawarkan untuk mengatasi pandemi ini. Gitu loh. Kita jadi kayak tagline-nya Pak, tagline-nya Pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tanpa masalah. Tapi ada masalah di situ. Apa itu? Mahasiswa tidak bisa skripsi di situ. Karena kan penelitian kan skripsi tesis disertasikan untuk mengatasi masalah. Dan di situ nggak ada masalah. Nggak bisa ditarik hipotesisnya ya. Iya. Enggak. Luar biasa. Ketemunya H0 karo H1. Iya. Seperti itu. Nah, apalagi teman-teman yang mungkin punya terutama ini Pak, yang profesinya seni. Banyak jadi teman-teman yang pekerja seni itu akhirnya terus meneng neng omah orang ngopo-ngopo tidak bergerak, akhirnya frustasi. Kan salah. Beberapa contoh misalnya Mas Mamang TSE, Wawin, Leeko dan sebagainya tetap berkreasi. Kemarin ketemu saya piye carane semua tetap berkarya. Terus piye kan orang nasi nanggap kok kayak kene YouTube, kayak kene Instagram. Akhirnya mereka bergerak, pendapatannya akhirnya juga naik. Jadi bukan masalah pandemi ki ojo mbok dadekke masalah. Bukan alasan itu. Bukan. Akhirnya juga ada pendapatan lagi. Teman-teman yang lainnya ada yang dapat penghasilan sampai 10 juta per bulan. Ada yang kemudian dapat payu, makanannya jadi dagangannya jadi laris lagi. Dan di situ ada kerjasama dalam istilah kita silaturahmi. Ternyata benar-benar dahsyat ya. Iya. Resep silaturahmi dari Islam itu ya. Karena coba kita tanya Pak Teguh, 3 bulan terakhir lebih banyak beli pulsa telepon apa beli pulsa data kuota? Iya. 3 bulan terakhir. Iya. Ya kuota. Nah, 3 bulan terakhir lebih banyak nonton TV atau YouTube? YouTube. Wah, iya YouTube. Kebetulan TV saya sudah TV digital. Bisa tidak bisa di YouTube ya. Itu tidak bisa lari itu ya. Ya tetap nontonnya kayak betul. Iya. Artinya di sini udah kelihatan. Non sewu. Pak Teguh umur berapa? Saya sudah tua. Berapa Pak? 56 setengah. Kalau pertanyaan saya itu 1 tahun yang lalu, kalau pertanyaan saya seperti ini, jawabannya masih nonton TV, jawabannya masih pulsa telepon. Tapi sekarang saya tanyakan, jawabannya sudah berbeda. Sudah ada pergeseran. Sudah ada pergeseran. Karena COVID ini sebenarnya dampaknya sangat ya. Artinya, kalau kita pengen hit sekarang, maka harus memanfaatkan media digital ini untuk memberdayakan pikiran kita, memberdayakan intelektualitas kita, potensi kita. Iya. Kalau enggak, aku retok ning ndi yo? Metu retok. Aku ngopo? Aku metu cegat Satgas. Warmangan cegat Satgas. Kenapa tidak mulai memberdayakan potensi yang ada di diri kita dengan cara digitalisasi? Iya. Itu akan mengatasi masalah. Itu. Dan sekali lagi, begitu itu terjadi, itu memberikan peluang kerja, peluang usaha bagi yang lainnya. Misalnya itu tadi yang endorse. Karena kalau misalnya tidak dipromosikan, lah orang tahunya dari mana? Tadi saran itu tadi. Iya. Jadi harus ada orang yang memproduksi, tapi juga harus ada orang yang mempromosikan, medianya juga ada. Semuanya lengkap ketemu di situ. Satu hal lagi, kalau di dalam konsep Islam itu ada konsep baiti jannati. Nah sekarang di dalam PPKM darurat ini kan ada himbauan
supaya semua masuk keluarga, masuk rumah, kumpul keluarga. Ya. Nah, kumpul keluarga apa yang dilakukan? Nah, kan ini pertanyaan kan Ya. gitu ya. Kalau ini konsep Baiti Janati, saya lagi mengembangkan konsep ini. Ya. Nah, kebetulan saya lagi mengembangkan konsep ini dan itu saya mulai dari keluarga saya. Nah, apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan? Konsep Baiti Janati adalah rumahku adalah surgaku. Artinya apa? Kita harus membuat di dalam rumah kita itu kita nyaman. Nyaman. Nah, jangan sampai nanti himbauan Dan surga kok lah nyaman ya. PPKM darurat ini untuk supaya kembali ke rumah kumpul keluarga kok nggak nyaman. Nah ini timbul masalah ini. Something wrong, ada sesuatu yang salah. Artinya apa? Kalau kita ya memahami Baiti Janati, ini dimulai dari bahwa rumah kita untuk menjadi seperti kita merasakan di surga ya harus kita buat nyaman. Nyaman tempatnya dan nyaman orangnya kan gitu. Nyaman tempatnya, rumah harus kita bikin nyaman. Orangnya ya nyaman. Kemudian apa yang dia lakukan tadi di rumah bisa membaca buku, mencari di Google banyak sekali ilmu pengetahuan di situ. Apa yang bisa kita lakukan? Bisa untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Jadi the mind behind the gun. Jadi, ini mohon maaf. Ini kalau kita kalau orang mengatakan ada dari sisi mana mereka melihat. Ya. Kalau dari sisi negatif ini setan gepeng kan. Ya. Kalau Dua bilah mata pisau. Kalau kita salah menggunakan jadi makanya masalah. itu. Makanya kalau the man behind the gun artinya apa? Senjata itu tergantung siapa yang ada di belakang senjata itu atau siapa yang memegang senjata. Senjata di tangan orang yang beriman ini akan melindungi. Ya. Betul ya Pak Bambang Betul. ya? Betul Pak Iwan ya? Ya. Nah, tapi ketika senjata dipegang orang yang Tidak bertanggung jawab. tidak beriman atau orang yang jahat membunuh atau preman, Ya. mungkin orang-orang pelaku kejahatan dan sebagainya membunuh. Sama. HP dipegang orang yang otaknya bersih, dia menghasilkan satu karya yang luar biasa. Di situ ilmu, di situ luar biasa. Kira-kira kalau dijereng itu kira-kira karangannya ini penuh ilmu. Ini hanya diwadahi hanya kotak seperti ini. Tapi ketika yang memegang ini otaknya kotor, ini dia sempit sekali berpikirnya. Dia bukanya hal-hal yang negatif. Sehingga apa? Makanya di rumah nggak kerasan ya, karena hanya melihat hal-hal seperti itu. Tapi kalau otaknya ya cemerlang, otaknya bersih, dia akan bisa menemukan sesuatu yang bermanfaat. Contoh soal kan bisa dilakukan, jual bunga dengan online ya bisa. Betul kan? Ya. Nah, jual bunga online. Tadi saya katakan potong rambut online ya bisa, ya ta? Yeah. Kemudian apalagi yang guru Pak, Ya. yang guru yang dosen. Nah, Ya, yang akhirnya guru, ngajarnya dosen. dari rumah. Nah, dari- Bikin paket-paket pembelajaran. betul. Kalau kita ngajar Pak Iwan, kita ngajar paling paling cuma bermanfaat untuk 30-40 orang karena sak kelas. Ya. Tapi begitu kita masukkan di internet, yang nonton Seluruh dunia. seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia dan akhiratnya. Satu hal lagi, Yeah. ini menarik bagi ibu-ibu rumah tangga. Ini tolong catat, tolong catat. Pak sekarang udah nggak ada yang punya pulpen Pak. Oh iya, dengarkan ya. Dengarkan dan direkam. Dengar dan rekam. Artinya begini, ini peluang karena banyak orang ini sudah himbauan masuk ke rumah masing-masing. Nah, ketika kadang muncul pemikiran, sing ora iso masak enak, ya, padahal sang bapak minta dimasakkan sing enak. Karena yang omah. Nah, ini peluang. Artinya apa? Yang punya kemampuan memasak ini bisa menawarkan apa tuh ilmunya itu. Buat Misalnya, konten. dengan jasa atau buat konten ya. Jasa bisa panggilan untuk memasak. Oh, ya dah. Iya. Menarik nggak ini? Iya, Ini iya. menarik, Iya, ya dah. iya. Sederhana, Iya. sederhana. Aku sono tenaga. Ah, ya udah, launching aja. Saya bisa memasak ini rawon ini ya. Sehingga nanti kalau dibutuhkan ya tinggal panggil saja untuk Iya. memasak di rumahnya misalnya. Atau yang Seperti itu. atau yang punya Atau ilmunya ilmunya. memasak rawon, Ah. membuat konten tayangan bagaimana memasak rawon. Lu nanti rugi ilmunya enggak ada, orang ilmunya dicuri itu enggak akan Enggak. rugi. Iya, iya, iya. Itu tadi. Ilmu ini semakin dibuang kita makin pinter. Betul, Dan iya. kita akan dibayari oleh yang punya provider. Gitu kan. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang rugi gitu loh. Apapun bisa kita kontenkan. Betul ya. Luar biasa kan ini? Ini luar biasa sekali.
Maka kita obrolan ringan ini tapi ada manfaat manfaatnya. yang bisa diambil dari apa yang kita sampaikan ini. Jadi kalau saya lihat, kita juga mengamati Pak, ternyata di internet itu dalam masa pandemi itu yang ternyata meningkat permintaannya, trafficnya tinggi adalah ikan hias dan tanaman hias. Menarik kan? Kan cupang gitu ya. Pokoknya ikan hias. Ikan hias. Itu tinggi banget anunya, grafiknya naik. Kenapa itu, ada fenomena apa itu? Ya orang di rumah terus ngapain? Akhirnya yang dilihat ikan, terus sama tanaman hias. Kenapa kemudian tidak membuat konten tentang itu? Gitu loh. Buat konten tentang Termasuk itu. bagi yang punya kemampuan memproduksi akuariumnya. Seluk Terus bisa beluknya. dikembangkan, ya. Seluk-beluknya. Bagaimana cara memelihara ikan, bagaimana cara memelihara tanaman hias dan sebagainya, pupuknya apa dan sebagainya, jadi konten. Jadi sebenarnya banyak ya. Wah, banyak yang bisa kita lakukan. itulah gunanya kita harus berpikir sehingga kita akan menjadi. Jadi gini Pak, orang pintar itu bukan orang yang nilainya 8, 10 enggak, tapi orang yang mau berpikir. Orang yang kreatif lah. Berpikir Pak. Berpikir. Kreatif bisa kemudian setelah berpikir. Setelah berpikir. Dilem mikir sih gitu. Ya, berpikir. Persoalan salah dan benar itu persoalan nanti. Tapi berpikir dulu. Itulah piye ya. Itulah Microsoft itu tidak menerima orang yang pintar. Cuman di situ nilainya tinggi nggak diterima. Tetapi ketika dia di psikotes itu dia mau belajar, mau berpikir, itu nanti diterima. Karena dengan begitu dia mau update terus ilmunya. Tapi kalau pintar biasanya mandek neng kono rampung. Karena merasa puas Wes dengan udah itu. pintar, Mas pintar Iya. kok ngomong meneh. Sudah pintar. Itu sama ketika orang sekolah dulu pernah ya diterbitkan namanya STTB, Sekolah Tanda Tamat Belajar. Ya. Rampung ya tamat toh. Tanya lu, "Dek, kok ora sinau? Kok enggak Tamat. belajar?" Kamu tamat aja ya. Dulu ya. Itu Iya. salah ternyata. Saya itu ngalami salah. itu. Itu yang benar adalah sertifikat. Ya, sertifikat karena kalau di dalam sebuah konsep di dalam pendidikan sekolah bisa ditamatkan tapi pembelajaran sepanjang hayat ini Tidak, nah, berarti berarti. pembelajaran itu tetap terus nggak ada istilah tamat gitu loh, makanya terus akhirnya diganti ya tidak STTB, sekolah Biasa. tanda tamat belajar. Nanti nggak mau belajar sudah Sudah tamat tamat. Ya. Tidak ada peningkatan pembelajaran. iya. Lagian arit itu nek diwungkal saya landep. Tapi nek ora digunakake kedol. Otak kita itu nek ora tau digunakake mesti dienggo ngelonjor. Ngelamun jorok. Ben pinter piye? Gunakake terus gue mikir, gue jadi pinter. Nek ora digunakake mesti kedol wis. Rumusnya itu. Saya setuju itu Pak. Yang kedua, saya pernah melihat, saya ketemu orang yang usianya itu ketika itu 92 tahun. Oh, Sekarang sudah ya 100 tahun. masih Itu pelaku sejarah sehat, ya. Namanya Bapak Kolonel Purnawirawan Haji Sani Lupias Abdurrahman. Dulu komandan pasukan penumpasan PKI Madiun tahun 48, masih hidup. Dan itu pasukan Siliwangi. Nah, saya wawancarai ketika saya dulu masih di radio ya. Dulu masih Jadi kelingan sing ora Saya wawancara. memori yang indah. Ternyata apa? Kegemaran beliau itu adalah membaca. Jadi ternyata membaca itu ternyata bisa juga salah satunya faktor bisa untuk mengasah otak tadi ya. Nah, otak yang di sini selalu dinamis ya, tidak statis. Dinamis itu bisa memanjangkan umur. Ya. Jadi bisa, maka profesor itu sampai ya rata-rata ya 70-an ke atas ya, 70 tahun. Karena selalu berbianu ya. Ternyata kuncinya adalah ini, corone ibarat ini tuh Gerak terus gitu. Update data ya. Update data. Seperti itu. Yang Ya. diam pasti akan mati atau akan mati. Kalau misalnya udara di tempat kita ini diam, kita mati. Apapun yang diam pasti mati. Jantung kita diam ya mati. Darah Tapi diam mati. bergerak. Nah, ini Bergerak filosofi ini ada filosofinya di situ. Semua yang bergerak ini ada kehidupan di situ. Obah wah. Iya. Obah mama. Darah kita mati, orang kesetrum itu ya, Iya. mati, berhenti, mati. Jantung berhenti, mati. Nah, kira-kira ini matahari ini berhenti, mati ya? Kiamat. Kiamat. Saya pernah wawancarai profesor dari UII. Saya bertanya dan jawabannya luar biasa, tidak saya sangka-sangka. Gimana? Prof, kenapa sampai seumur Bapak ini masih tetap sehat? Mas, aku sholat 5 waktu neng masjid.
sepele. Sepele. Karena apa? Dari rumah sampai ke masjid jalan, tidak pakai sepeda, dia jalan. Dan ketika di kantor ke masjid juga jalan, dia nggak mau pakai sepeda motor, nggak mau mobil. Gerak terus ya. Sehingga semuanya bergerak, otaknya juga bergerak. Itu luar biasa. Jawabannya tidak saya sangka. Dan sampai sekarang sehat. Prof sehat terus Prof. Salut sama Prof. Ini luar biasa. Artinya apa? Ada hikmah atau ada filosofi di jawaban Prof tadi yang sangat sederhana. Dan dia tapi senang puasa luar Senin biasa. Kamis. Oh iya. Ternyata juga. Luar biasa. Profesor loh. Profesor masih senang puasa Senin Kamis. Dan dia jalan ke masjid hanya untuk sholat. Bukan hanya ding ya. Itu untuk memenuhi sholat wajib. Sholat wajib. Iya. Berjamaah. Dan dia tidak pernah meninggalkan sholat sunatnya. Duha tidak pernah, telat tahajud juga dia lakukan. Maka dengan testimoni cerita seperti ini kan bisa kita sampaikan ke publik atau ke masyarakat ya. Ini ada sebuah pembelajaran, ada sesuatu yang bisa kita tangkap. Artinya apa? Kalau kita ingin hidup kita sejahtera, hidup kita panjang umur dan sebagainya, konsep-konsep yang kita tawarkan tadi atau kita ceritakan ini tadi kan bisa Tadi kita udah cerita tentang cicak di dinding belum? Oh belum. Oh iya. Gimana Pak? Yang nyanyi Pak Teguh dulu. Oke, menyanyi. Cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini yang datang nyamuknya loh ya, bukan cicaknya yang. Oh iya gitu ya. Bukan cicaknya yang datang, tapi nyamuknya yang datang. datang. Cicaknya diam di situ. Hanya merayap ya, hanya merayap. Tapi kata kunci merayap bergerak. Iya. Jadi bergerak. Jadi rezeki itu tetap harus dicari. Sang Gitu. cecak harus bukan dicari. Oh, bukan dicari. Bukan dicari. Bukan dicari kok ya, udah datang kok ya. Dijemput. Hanya dijemput. Kata-kata hap ini tadi itu menjemput rezekinya si lidahnya kan menjulur, klep menjulur. mengambil. Dan ini harus syaratnya merayap, artinya bergerak. Tadi lagi-lagi bergerak, konsep bergerak itu. Dan Allah tetap membagi rezeki ya. Tidak bakal salah. Tidak bakal salah. Tidak bakal keliru. Makanya kalau di dalam orang filosofi Jawa kan mengatakan angger gelem obah ya mamah. Nah, inilah obah mamah. Sama cicak ini bergerak, akhirnya apa? Datang seekor nyamuk. Ini datang ini dikirim oleh Allah, itu dikirim yang Maha Kuasa itu memang ini didatangkan untuk ini rezekinya si cicak gitu loh. Nah, ini sedangkan nyamuk sendiri coba nemplok tempat kita dapat rezeki yuk. Nah, di sini kalau kita manusia yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih kuat, kok ora iso golek rezeki. Mosok luwih elek saka nyamuk. Yang mungkin manusia mengklaim nyamuk itu jelek kan. Sudah dilabeli malaria. Ini yang Aedes aegypti ya. Nah, seperti itu. Tapi ternyata Allah ciptakan makhluk ini nggak ada yang sia-sia. Ciptakan makhluk. Ada rantai kehidupan. Di situ memang kuncinya keseimbangan ya. Ini Allah coba membuat keseimbangan ini. Sekarang begini, pernah nggak teman-teman saudara sekalian ketika ada nyamuk nemplok, apa yang terjadi? Mesti refleks di kepala, plop. Ya. Coba sesekali ketika nyamuk nemplok, biarin aja. Apa yang terjadi? Satu, apa nek nyamuk ki jiko mau getih ki ngantek 1 liter. Ora lah, paling berapa mililiter. Wong nyamuk nek wis mesti kan terus lari, kabur, kena wis marek. Ini soal filosofi. Padahal malah kekenyangan dia nggak bisa lari. Mati. Dia kenyang mati si nyamuk. Jadi tidak akan sampai kenyang nyamuk. Nggak sampai kenyang. Itu perintah Rasul kan. Kalau kamu makan berhentilah sebelum kenyang. Yang enak. Yang kedua, ketika ini kemudian nyamuk wis melayu, ini kan gatel, dikukur. Kita akan tahu nikmat itu enaknya ternyata setelah nggak ada. Makanya nek misalnya kita duwe nikmat, ojo lali bersyukur. Jadi ini universitas kehidupan. Jadi asik ya. Memang ini luar biasa. Tadi kita ada ayat kauniyah yang bisa kita petik dari kehidupan ini luar biasa. Nah, Pak, bisa jadi Pak, kita itu seringkali terhindar bencana, seringkali kita dapat rezeki yang tidak terduga, bisa jadi karena kita sedekah yang ikhlas.
Dulu ketika kita bersedekah kan tangan kanan bersedekah, tangan kiri orang ngerti. Sekarang tangan kanan bersedekah, tangan kiri selfie. Ini yang ya. Tapi ketika kita sedang tidur orang ngalingan apa-apa, orang ngerti apa-apa, ternyata ada nyamuk yang gigit tangan kita, dia nyedot darah kita, sehingga kita jadi memberikan rezeki yang ikhlas. Sehingga ternyata itu mungkin karena itu kita itu rezeki, itu bencana dihindari, mungkin karena sepele itu tadi. Karena kita bersedekah ikhlas karena sedang tidur. Orang enak tendensi apapun wong turu, nyamuk ojo ya. Aku lagi turu ora ono. Nyamuk, aku selfie, aku digigit nyamuk ora ono lagi turu. Maka ini gambaran sedekah ikhlas itu kayak gitu itu. Mungkin teman yang lain juga tahu bagaimana tuh sebenarnya ikhlas itu gimana. Ikhlas itu apa nih? Misalnya tangan kanan tadi bersedekah terus kita selfie, apa mesti orang ikhlas? Belum tentu. Gambaran ikhlas itu adalah seperti keran. Keran itu tugasnya mau ngileki banyu, dibuka ngileki banyu. Selesai sampai di situ. Apa enek keran ki nek misalnya ngileki banyu bar kuwi ucul, goleki banyune miline ndi nggo sapa? Ora ono. Jadi tugasnya ngileki banyu selesai. Nek kita bar kemudian ngasihkan rezeki, bukan ngasihkan ya karena dari Allah, penyalur rezeki kayak keran tadi, wes rasa digagas, kuwi dipangan sopo, digone ndi, wes bukan urusan kita, bukan ranah kita, wes gen mereka. Tugas kita hanya menyalurkan rezeki, dan ketika kita menjadi penyalur rezeki, maka pasti akan dapat kompensasi dari Allah. Orang mungkin orang, itu gambarannya Pak Pos. Pak Pos nek misalnya ngeterke surat, ngeterke paket, mesti dibayar. Nah kita menjadi penyalur rezekinya dari Allah kepada orang lain mesti dikai kompensasi, dan kompensasinya lebih dari 2,5%. Ini ngomong apa tadi? Tapi asik ya. Iya. Perbincangan gini. Satu lagi gambarnya ikhlas adalah koyo wong ngising. Koyo ngising. Lah, kita nek ngising kan ditonton iki nggih ingin sate ini nggih iki. Terus di apa meneh dijiko meneh iki jenenge ora ikhlas. Wes ngising ya wes selesai nang kono ikhlas. Wes titik. Jadi nek misalnya kita beramal bersedekah koyo wong ngising, wis kuwi ikhlas. Iya. Jadi ada kepuasan di situ, kepuasan batin ya. Karena begitu ngising plong. Wes sampai. Ya sudah. Sedekah yo wes ketika plong. kita sedekah sedekah ya begitu. Kita lakukan alhamdulillah ya sudah. Jangan diukir-ukir, enggak usah dihitung-hitung, enggak usah. Cirine wong sing ora ikhlas piye? Kowe nggih ben ora tak kei, tak jajake mesti kere. Kowe nggih ben ora tak unggah ke pangkatmu, mesti jadi melarat. Misalnya kayak gitu. Itu ra ikhlas wis. Iya. Melampaui Tuhan. Gusti Allah ora tau ngit-ngit to. Gitu Pak Iwan. Oke. Atur nuwun sangat perbincangan hari di arah positif ya Pak. Iya. Ini menginspirasi ke kita semua bahwa di era pandemi ini jangan kita itu panik, jangan kita itu gugupan, jangan kita itu frustasi. Tapi bagaimana kita berpikir cerdas untuk menyelesaikan masalah, gitu Pak ya. Iya. Oke, marilah kita tetap berpikir arah positif di arah positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.